Tahiyatun thayyibatun wa rabbun ghafur Nusantara Jaya. Bang Jul, aman jilbabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami menjumpai Anda dalam dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Pemirsa, ini adalah hari ketiga pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi dan kita membahas kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seluruh peserta, Dewan Hakim, dan juga siapapun yang hadir pada pelaksanaan MTQ ke-51 ini. Kita akan membahas pelayanan prima tamu MTQ ke-51. Sudah hadir 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, yang tentunya sudah mempersiapkan banyak hal pada pelaksanaan MTQ ini karena kebutuhan-kebutuhan dasar kita semua ini berada di tangan mereka. Langsung saja dari yang paling ujung sana, Cynthia sapa, ada Pak Sutrisno MSI, Kadis Perkim Kota Sungai Penuh. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi udah sempat pulang ke rumah baru ke sini atau dari kantor langsung ke sini Pak? Tadi dari kantor ke rumah dulu. Sempat pulang ya Pak ya? Sholat, sempat beristirahat. Terima kasih sudah hadir. Harusnya sudah minum teh sama Ibu di rumah ya Pak ya. Tapi di sini membagikan informasi. Oh Ibu juga belum pulang. Panitia yang di IAIN sekarang. Oh ikut sibuk juga ya untuk MTQ ini. Terima kasih Pak Sutrisno. Kita ke sebelahnya. Ini kalau tidak ada beliau, ini pada nggak bisa mandi nih ya. Langsung aja kita sapa Pak Edi Alfarisi ST, Dirut Perumda Tirta Kayangan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti sama udah sempat pulang juga ya Pak ya, baru ke sini? Lagi mandi sebentar langsung sini. Langsung ke sini. Terima kasih banyak Pak Edi. Selanjutnya di sebelahnya ini ada Pak Tori Kusumo, Supervisor Transaksi Energi ULP Sungai Penuh. Selamat sore Pak Tori. Sore Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dari PLN kan deket nih Pak? Iya. Langsung ke sini? Dari PLN tadi, kebetulan di kantor aja udah siapin ke sini tadi. Langsung ke sini jadi. Langsung ke sini. Ya. Beda kalau masih bujangan langsung ke sini nggak? Baiklah. Ini hari ini kita akan bahas pelayanan prima tamu MTQ ke-51. Mungkin ke Pak Sutrisno dulu nih, karena akan yang berkoordinasi dengan beliau-beliau juga melalui Pak Sutrisno seperti itu ya. Pak Sutrisno, bagaimana nih Pak persiapan dari sebelum pembukaan kemarin? Pasti persiapannya nggak 1-2 hari dong ya. Betul, kan Pak ya. Boleh diceritakan bagaimana Pak persiapannya untuk seluruh pelayanan atau fasilitas sarana prasarana pada MTQ ini. Silakan Pak Sutrisno. Terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan MTQ yang ke-51 ini, kami khususnya dari Perkim, Dinas Perkim, penanggung jawab untuk pemondokan para kafilah dan dewan juri. Jauh-jauh hari kami sudah berkontak person dengan kabupaten, kota maupun dari provinsi untuk kesiapan kami selaku penyelenggara dari pemondokan ini, plus dengan jumlah para peserta masing-masing kabupaten kota. Jadi sebelumnya kami sudah koordinasi dan kami sudah siapkan beberapa hotel, ada 9 hotel tambah 2 penginapan untuk 1.214 kafilah. Kemudian tambah 1 lagi hotel Grand Kerinci untuk Dewan Hakim dan pengawas. Jadi sebelumnya kami juga terus berkomunikasi dengan para kafilah jam berapa start di daerah masing-masing. Kemudian kami sambut di perbatasan kota dengan patwal dari perhubungan maupun dari teman-teman dari Kapolres, dari Polres Kerinci, terus kami antarkan ke penginapan yang sudah kami tunjuk. Kemudian besoknya kami jemput lagi untuk melakukan pendaftaran ke tempat pendaftaran. Seterusnya kami antarkan lagi ke hotel penginapan itu. Wah, agak panjang ya Pak. Nah, memang itu ceritanya. Semuanya untuk urusan kafilah berarti di tangan Perkim lah seperti Betul. itu yang diberikan tanggung jawab untuk itu Pak. Iya. Ini menarik. Judulnya kan
pelayanan prima. Iya dong, harus prima. prima. Walaupun agak capek-capek dikit, tetap Iya, harus kelihatan harus prima. kelihatan Sorry itu prima, Pak ya. ya. Terima Iya. kasih. Ini menarik Bapak sampaikan bahwa para kafilah itu ditempatkan di 9 hotel dan juga 2 penginapan. Nanti akan Cynthia tanya bagaimana kesiapannya. Apakah cukup nih hotel-hotel yang ada di Kota Sungai Penuh ini? Nanti Pak, kita ke Pak ini dulu. Kita ke Pak Edi. Pak Edi, untuk masalah air, ada masalah nggak Pak? Karena kan kalau di Sungai Penuh kayaknya air bersih itu bukan suatu masalah besar ya. Tapi gimana untuk persiapan, mungkin jumlah airnya yang pasti meningkat jauh, akan melonjak cukup tinggi. Persiapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, karena kita PDAM ini ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih terhadap para kafilah yang akan memasuki Kota Sungai Penuh dalam rangka mengikuti MTQ ke-51. Jadi jauh sebelumnya kita juga masuk dari kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemkot. Dan dalam kepanitiaan itu kami terus berkoordinasi seperti lokasi tempat kafilah memerlukan segala macam. Kemudian setelah kami data semua, dapat kami data semua, kami melaksanakan survei ya. Jadi di satu tempat atau tempat kafilah atau tempat perlombaan itu ada jaringan PDAM apa tidak gitu kan. Karena sebagian itu kan tidak seluruhnya ada layanan ataupun sambungan sambungan PDAM. Nah, seperti semua rumah yang telah terputus itu kami survei semua. Nah setelah itu, setelah dapat data, nanti ini ya tindakan-tindakan yang kita ambil. Misalnya seandainya tidak ada jaringan PDAM, kita pasang jaringan gitu. Dan yang telah ada kita survei juga PDAM-nya lancar apa tidak gitu. Jadi sehingga kita bantu kalau memang akhirnya agak kurang lancar di daerah tersebut, kita bantu dengan mensosialisasikan atau menggunakan bak air semacam penampungan sementara. Ya. Nanti suatu saat kalau memang terjadi kendala akan kita suplai dengan mobil tangki. Siap. Untuk sementara. Nah untuk persiapannya kan ini cukup panjang ya, koordinasi, lalu survei sampai memastikan ada sambungan PDAM atau tidak. Itu berlangsung dari mulai kapan tuh Pak? Itu sebelum makanya tadi saya bilang kita masuk juga ke panitiaan. Jadi kita tetap koordinasi dengan Bapak Hakim misalnya kan, atau dinas Kabakesra, tempat-tempat mana kafilah atau perlombaan itu kita data semua. Nanti itu baru kita survei, kita kondisikan nih airnya lancar apa tidak. Tapi secara umum untuk saat sekarang aliran air yang ke pelanggan sampai saat ini alhamdulillah masih lancar gitu. Tapi ada tempat tertentu yang seperti lokasi yang sekarang ini yang kena bekas kantor bupati, karena kan tidak ada aliran PDAM lagi ya Mbak ya. Nah, makanya tadi saya bilang tadi kita bikin aliran untuk mendukung suksesnya MTQ ini dengan mensuplaikan air PDAM gitu. Siap. Ini menarik tadi menyampaikan bahwa ada tempat tertentu yang jaringannya terputus atau yang memang tidak ada sambungan PDAM. Jadi cukup PR yang besar ya sampai akhirnya terlaksana MTQ ini. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Edi. Kita ke Pak Torik. Nah Pak Torik, ini bagaimana kalau untuk persiapan dari listrik? Karena listrik ini kan ya pentingnya itu untuk semua lini ya, maksudnya dari semua cabang perlombaan itu butuh mikrofon. Kalau listrik mati, mikrofonnya mati dan sebagainya. Untuk persiapan live, untuk kita TVRI yang melakukan penyiaran juga listrik. Nah untuk persiapan memastikan listriknya akan aman sepanjang MTQ ini seperti apa Pak Torik? Ya, jadi sekarang posisi untuk acara MTQ ini kita yang biasanya disuplai oleh satu satu penyulang, sekarang di Kota Sungai Penuh ini sudah disuplai melalui 3 suplai, yaitu penyulang kota, penyulang Merdeka, dan penyulang ekspres Mbak. Sedangkan untuk backupnya kita ada trafo mobile 25 kVA ditempatkan di depan arena MTQ, terus ada trafo mobile 250 kVA ditempatkan di depan arena MTQ juga. Terus disuplai lagi oleh backup juga trafo 100 kVA yang ada di
dekat rumah sakit. Jadi persiapan kita dari PLN WLP Sungai Penuh alhamdulillah sejak tanggal 29 sudah siap untuk menyuplai MTQ ini. Seperti itu, Mbak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga belum ada kendala yang berarti dalam suplai listrik ini. Jadi daya tambahan yang ditambah itu cukup besar lah ya Pak ya? Ya, cukup besar. Untuk sekarang arena MTQ itu kapasitasnya sudah 70 ampere, sedangkan untuk stand itu 60 ampere. Jadi lumayan memakan satu buah trafo, Mbak. Satu buah trafo itu. Seperti itu. Ya, kita juga terima kasih juga kepada IO-nya karena IO juga menyediakan 3 buah genset 100 kVA. Jadi kemungkinan insya Allah dengan izin Allah mungkin supply terutama di panggung insya Allah terpenuhi. Oke. Ini menarik untuk yang di arena utama sepertinya sudah memang siap, Ya. baik itu pembukaan dan nanti insya Allah penutupan seperti itu Pak ya. Amin. Bagaimana di cabang-cabang lomba, tapi nanti dijawabnya kita ke Ya. Pak Sutrisno dulu. Nah, Pak Sutrisno tadi menyampaikan kan ada 9 hotel dan 2 penginapan. Karena sebelum-sebelumnya Pak, Cynthia mengikuti ajang MTQ ini juga, itu rata-rata pemondokannya di rumah-rumah warga seperti itu. Tapi Sungai Penuh berani untuk menempatkannya di hotel dan juga penginapan. Apakah memang sebegitu banyaknya bisa menampung hotel-hotel dan penginapan yang ada di Kota Sungai Penuh? Silakan Pak. Jadi untuk penginapan para kafilah maupun ofisial dan keluarga barangkali Ya. untuk kafilah dan ofisial maupun dewan juri alhamdulillah sudah tertampung di yang 9 hotel, 2 penginapan. Dan untuk keluarga para pendamping dari kabupaten kota lain kami pun sudah antisipasi nih Mbak Sin. Ya. Ke 11 penginapan yang ada menyebar di Kota Sungai Penuh ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah tertampung. Jadi tidak ada yang mengeluh ada apa tidak dapat penginapan seperti itu ya. Benar. Luar biasa lah Sungai Penuh. Jadi Ini kalau untuk penginapan ini masing-masing kan sudah kami bagi per SKPD nih penanggung jawabnya. Katakanlah penginapan Hotel Arafah ini berapa SKPD plus dengan kontak personnya. Terjadi misalnya apa kebutuhan dari para kafilah maupun dari keluarga dan lain sebagainya, silakan hubungi kontak person tersebut. Jadi dari SKPD akan melayani apa kebutuhan, apakah dari segi makanan, kemudian transport dan lain sebagainya. Itu antisipasi kami. bahkan tidak hanya untuk kafilah tapi juga keluarga yang mungkin ada hadir. hadir. Wah, luar biasa nih penyambutan tamunya bukan cuma untuk peserta tapi juga keluarga-keluarganya peserta. Iya. Terima kasih Pak Trisno, kita ke Pak Edi tapi nanti Pak kita harus jeda dulu lah ya. Baru kita lanjutkan Pak Torik juga. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Langsung saja tadi terputus sama Pak Edi, Pak Dirut Perumda Tirta Kayangan mengenai ketersediaan air. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa tempat tertentu yang memang kita butuh butuh ekstra kerjanya karena harus menyambung ulang yang sempat terputus atau jaringan tidak ada, kita masukkan jaringan terlebih dahulu. Ini bagaimana Pak dari Tirta Kayangan menghadapi ini dan cukupkah? Apakah butuh bantuan dari kabupaten-kabupaten lain? Silakan. Ya. Yang pertama tadi masalah lokasi yang tidak ada jaringan perpipaan. Iya. Dan alhamdulillah setelah kami data semua sekarang sudah tersambung semua seperti arena MTQ ini kan, arena utama itu tidak ada jaringan PDAM. Iya. Sekarang udah kita sambung dan alhamdulillah sudah lancar dan termasuk juga ruangan bekas kantor bupati ini juga sudah udah Studio Mino TVRI sekarang ya Pak ya. Kemudian menyambung yang dari Bapak Kepala Dinas Perkim tadi, ada hotel-hotel atau penginapan yang tidak ada istilahnya bukan sebagai pelanggan PDAM. Ini dikarenakan ini sudah ditentukan sebagai tempat kafilah, tetap juga kami layani gitu Pak. Jadi kita survei mana hotel-hotel atau penginapan-penginapan yang tidak menggunakan jaringan PDAM itu juga kami bantu.
Jadi di situ kita juga meninggal kontak person kita, seandainya ada kendala kita supply dengan pakai mobil tangki. Nah, dalam hal ini kami dari sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Kayangan juga mengucapkan terima kasih ya kepada DPD Perpamsi Provinsi Jambi. Itu DPD Provinsi itu adalah kumpulannya orang-orang PDAM, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Provinsi Jambi, yang telah membantu kita, yaitu memerintahkan anggotanya untuk membantu mobil tangki. Jadi kita dari DPD Perpamsi melalui PDAM Kerinci 1 unit mobil tangki, PDAM Merangin 1 unit, dan PDAM Bungo 1 unit. Jadi di luar dari Perumda Tirta Kayangan kita mendapat bantuan 3 buah mobil tangki. Jadi armada semua 5 unit mobil tangki, dan alhamdulillah siap untuk mensukseskan MTQ ke-51 ini. Dan sampai saat ini kita siap, seperti saya bilang tadi, kalau kita tetap meninggalkan kontak person kita di tempat penginapan, baik yang ada yang pelanggan PDAM ataupun tidak, kita tinggalkan kontak person kita. Jika ada kendala silakan telepon, kita siap 24 jam gitu. Baik, ini luar biasa koordinasinya ke daerah-daerah lain juga. Apakah memang kita memohon bantuan atau memang daerah-daerah tersebut yang sudah Bapak sebutkan dengan sukarela atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan bantuan, Pak? Ini seperti kebiasaan kami, Mbak ya. Bukan, jadi kami DPD Perpamsi itu kan merupakan wadah dari Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Jambi gitu kan. Jadi merupakan wadah kami seluruh PDAM yang di Provinsi Jambi, itulah satu wadah. Jadi apabila ada hal event-event yang penting seperti ini, kita saling membantu. Jadi misalnya contoh di daerah lain, kita juga dari PDAM Tirta Kayangan juga membantu. Dihubungi kami butuh berapa misal mobil tangki, apa yang bisa kita bantu, kita siap. Nah, ini gilirannya Kota Sungguh Penuh, mereka juga siap. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ini nanti kita lanjutkan, kita ke Pak Thorik dulu. Pak Thorik, tadi sempat sebelum jeda sudah sampaikan bagaimana kalau di arena utama sepertinya sudah baik-baik saja lah ya, tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan juga pasti menjadi sorotan utama lah di sini. Lalu bagaimana dengan setiap cabang-cabang lomba yang tersebar itu, kalau tidak salah ada di masjid, ada di sekolah-sekolah ya Pak ya? Terus juga masjid, sekolah sama kampus ya. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ya, untuk titik-titik lokasi perlombaan kita sudah melakukan pengecekan gardu, Mbak. Pengecekan gardu, dan saat ini juga kita tetap melakukan pengecekan di setiap titik-titik lomba. Pengecekan ini gunanya memastikan pemakaian dari tempat tersebut tidak melebihi batas. Jadi kalau misalnya mereka melebihi batas, bisa kita alihkan ke penyambungan sementara seperti itu. Jadi kita tetap sampai sekarang kita tetap melakukan pengecekan di titik-titik lomba tersebut dengan melakukan pengukuran beban di titik gardunya, di pelanggannya, memastikan kWh meternya tetap mengukur, tetap bisa menyuplai tenaga listrik tersebut. Nah, sampai saat ini ketika dipastikan apakah ada yang titik-titik lomba yang pemakaiannya itu melebihi batas, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang sampai melebihi batasan dari kontraknya. Seperti itu. Lalu kalau untuk sampai sekarang nih Pak, udah hari ketiga, kalau lomba ini hari kedua, itu ada listrik yang padam tidak di beberapa titik atau di satu titik? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada pemadaman terencana kita. Memang sesuai dengan surat yang diajukan dari Dinas Perkim dan Wali Kota bahwa untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 itu minta diprioritaskan. Jadi kita tidak ada perencanaan untuk pemeliharaan sementara. Seperti itu. Tapi yang tidak terencana? Tidak terencana, alhamdulillah belum ada terjadi seperti pohon tumbang atau segala macam, dan kita minta juga jangan terjadi ya. Tapi kemungkinan juga karena kita sudah disuplai dari 3 penyulang, insya Allah bisa membackup semuanya.
Makanya jangan sampai hujan Iya, gitu ya. kalau intinya. jangan sampai. Jangan sampai hujan. Terima kasih Bang Torik. Kita ke Pak Sutrisno. Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai pemondokan. Ini kita ke fasilitas lomba, Pak. Boleh. Bagaimana akhirnya penempatan cabang-cabang lomba ini kan tersebar di beberapa titik, itu di bawah pengawasan kita juga atau seperti apa? Iya, jadi kalau untuk fasilitas umum, Ya. prasarana, sarana dan utilitas yang lainnya, jauh-jauh hari kami sudah berbenah. Seperti untuk PJU, mana yang titiknya yang belum terang, kami siapkan petugas untuk menyambung penerangan di titik tersebut. Kemudian mana ada yang tempat fasilitas lainnya yang kurang elok dipandang, kami sudah jauh-jauh hari berbenah. Ya. Mana yang perlu dibenahi, dicek, kemudian tanaman yang kurang ada kami sisipkan lagi dan seterusnya, termasuk dengan jalan-jalan lingkungan. Ya. Sedetail itu ya Pak ya, Sedetail itu. serinci itu Iya. memang diperhatikan. Nah, kalau untuk pemilihan tempat-tempat itu sebagai tempat lomba ada kriteria khususnya tidak Pak? Itu ada panitia yang untuk menyiapkan kriteria tersebut. Jadi ada beberapa masjid, sekolah maupun di kampus ini sudah disurvei oleh panitia. Mereka inilah yang berhak menentukan ini layak untuk dijadikan tempat untuk lomba. Jadi tetap kita survei dan kita lihat kelayakannya dan juga Benar. kapasitasnya seperti itu ya Pak ya. Kemudian Nah, kami dari Dinas Perkim tentunya setelah itu dipandang layak oleh panitia, kami siapkan fasilitas tersebut. Mana yang kurang terang kami tambah penerangannya, lampu-lampu yang di jalan, kemudian mana yang drainase dan lain sebagainya, yang seperti hal yang sepele-sepele itu, Ya. kami sudah siapkan jauh diri. Kan ketika pembukaan, ketika malam ta'aruf pelantikan Dewan Hakim, Pak Wali Iya. Kota sempat menyatakan dalam sambutannya bahwa ini kan tugas berat lah untuk Sungai Penuh menghadapi event sebesar ini, tapi Iya. dengan berani akhirnya mengemban tugas ini. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Sutrisno sendiri, Pak Kadis memandang tantangan-tantangan terbesar apa sih yang akhirnya sebenarnya ini susah dilakukan, tapi kami berusaha untuk menjadi tuan rumah yang terbaik. Sebenarnya apa Pak? Apakah memang kurangnya sumber daya manusia kita atau keterbatasan tempat atau seperti apa kalau dari Pak Kadis? Sebenarnya kalau tantangan terbesar adalah cuaca, Mbak. Kita maklum kan sekarang ini bulan ber. Ini kan hujan nih. Seperti hari menjelang H-1 itu kan hujan lebat. Itulah kekhawatiran kami. Nah, seolah-olah ini nggak bakalan sukses. Alhamdulillah karena doa kita semua minta dengan Allah agar tidak diturunkan hujan. Alhamdulillah sampai sekarang ini cuaca terang masih bersahabat. Ya. Itulah kendala yang paling besar. Kalau untuk kendala yang lainnya, kami SDM kami siap. Makanya Pak Wali memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah karena semenjak berdirinya Kota Sungguh 14 tahun baru inilah kami dari Kota Sungguh memberanikan diri sebagai tuan rumah dengan tentunya dengan keterbatasan yang ada kan, fasilitasnya kemudian dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami sudah akan siapkan sejauh hari. Iya. Nah, nanti kita bahas bagaimana tentang di arena utama, pemilihan Iya. arena utama dan bagaimana Iya. fasilitasnya. Karena tadi sempat disinggung sama Pak Edi kan bahwa ini adalah bangunan yang sebenarnya sudah ditinggalkan dan beberapa juga sudah dicabut, baik itu jaringan PDAM-nya seperti itu kan Pak ya. Akhirnya dibenahi ulang. Nanti kita sambung Pak Kadis, kita ke Iya. Pak Sutrisno dulu. Nah, sejauh ini Pak ada tidak kendala-kendala atau masalah-masalah yang disampaikan baik dari peserta, Dewan Hakim dan juga tamu-tamu lainnya, Pak? Masalah air. Masalah air. Ya. Nah, saya rasa seperti yang kami sampaikan tadi, kalau masalah air kita itu udah pekerjaan kita sehari-hari ya kan, Ya. tidak begitu mengagetkan dan tidak begitu mengkhawatirkan lah. Ya. Hanya saja mungkin karena ini tamunya banyak, masyarakatnya banyak, paling-paling kami persiapan ekstra itu aja, Pak. Ekstra seperti pelayanan mobil tangki, memang mana ya daerah-daerah yang terkendala. Kemudian untuk daerah-daerah terkendala kita
tetap melayani dengan cara itu, atau kita proaktif, ada petugas kita yang proaktif. Jadi standby ya Pak ya, ada petugas Kita yang standby. Kita seperti saya bilang tadi, kita satgas ini 24 jam. 24 jam. Jadi kontak person kita tinggalkan ke penginapan atau arena-arena. Jika ada kendala segera hubungi kita. Kemudian satgas itu yang di pusat yang mengkoordinir semua. Sebenarnya yang di unit-unit itu misalnya ada kendala itu langsung ditangani oleh unit. Seperti halnya kebocoran pipa apa segala macam, tentu unit tanggung jawab. Itu tetap komandonya di kantor pusat gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala yang sangat berarti. Jadi belum ada yang menghubungi untuk memberikan keluhan atau menginformasikan masalah seperti itu, belum ada ya Pak? Sebatas itu aja. Bantuan tolong minim air kita udah minim kan, supaya dibantu ya, bisa. Oke, jadi memang informasinya sebatas memberitahukan lah seperti itu, bukan karena ada kendala yang berarti. Tadi juga menarik Bapak sampaikan bahwa ada beberapa hotel dan juga penginapan yang sudah ditunjuk untuk pemondokan tapi belum menjadi pelanggan, tetap kita layani. Nanti kan kita bahas kembali Pak. Kita harus jeda dulu ya Mas Torik dan juga Pak Gadis. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang disiarkan secara langsung dari Kota Sungai Penuh. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Tentang tema kita pada hari ini adalah pelayanan prima tamu MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Langsung saja kita ke Bang Torik nih, karena tadi sempat terputusnya di Pak Edi, kita ke Bang Torik lagi. Mengenai kemarin Pak, pas pembukaan itu pasti daya yang digunakan itu lebih besar ya dibanding hari-hari setelah pembukaan. Itu apakah ada evaluasinya dan mungkin akan menjadi bahan evaluasi untuk penutupan besok? Silakan Pak Torik. Ya, untuk arena MTQ kita sekarang kan sebenarnya arena MTQ ini sudah nggak menjadi pelanggan listrik PLN. Ya. Tetapi karena ini acara MTQ, kita supply melalui tadi genset dan trafo mobile kita. Jadi untuk pemakaian di arena MTQ ini memang ada kenaikan ya, pemakaian hampir dari yang biasanya itu cuma 10 ampere sampai dengan 70 ampere, sampai ke kalau ditambah dengan stand-stand yang ada itu bisa 140 ampere. Ya, jadi memang membutuhkan trafo khusus ya. Itu kalau misalnya sudah digabung-gabung sama masyarakat mungkin nggak cukup ini Pak. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah juga dari IO-nya kan udah menyiapkan genset tadi 3 buah 100 kPa itu alhamdulillah. Jadi kemungkinan juga supply untuk kebutuhan listriknya terpenuhi lah. Gitu. Jadi 14 kali lipat kenaikannya ya dari betul. 10 sampai 140. Jadi untuk evaluasinya tidak ada ya ketika pembukaan kemarin, Bang? Ya, jadi untuk evaluasi antisipasi kami hanya saja di kuat hantak harus untuk kabelnya. Jadi kalau misalnya membutuhkan kabel yang lebih besar lagi, ada peningkatan lagi di pemakaiannya, mungkin kita akan menambah kabelnya lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya pemakaiannya stuck di 140 ampere, mungkin kita masih menggunakan kabel itu seperti itu, Mbak. Baik, itu untuk persiapan penutupan besok juga ya, Pak. Oke, terima kasih Bang Torik. Kita ke Pak Kadis. Nah, Pak, berbicara mengenai arena MTQ tadi terakhir, Pak ya. Bagaimana sebenarnya pemilihan arena MTQ ini seperti apa, dan tentu banyak nih pembenahan-pembenahan, tidak menjadi pelanggan listrik lagi, lalu juga PDAM juga seperti itu. Ini bagaimana Pak Kadis? Khusus untuk arena utama MTQ ini kan kita menggunakan lapangan Pemkot Sungai Penuh ya. Yang ada sekarang ini kami sudah siapkan. Ini dikerjakan oleh EO yang dari Jambi, semuanya dari Jambi. Dan untuk awal-awalnya kami sudah lakukan survei. Untuk pemilihan arena ini ternyata yang lebih
layak dan lebih memungkinkan untuk pelaksanaan adalah di sini. Karena kalau seandainya kita lakukan di lapangan Merdeka, pertama sekali untuk parkiran maupun untuk fasilitas yang lainnya tentu akan terganggu. Maka kita siapkan di sini. Jadi ini memang adalah tempat yang akhirnya dipilih tempat yang terbaik dan sangat memungkinkan untuk menampung sebanyak itu, seperti itu ya Pak ya? Benar. Jadi untuk yang kekurangan tentu ada. Ya. Seperti untuk penerangan, tadinya seputaran arena ini lampunya masih sedikit kita siapkan sehingga dapat nyala lebih terang lagi. Dan kita juga kemarin menyaksikan antusias dari para penonton, pengunjung maupun dari peserta yang lain sangat banyak, sehingga bikin kemacetan dari arus lalu lintas. Ya. Ini terjadi karena saking membludaknya masyarakat. Dan sejak awal dari Dinas Perhubungan sudah merekayasa lalu lintas, Mbak Sin. Ya. Hanya bikin satu jalur satu arah. Jadi nggak ada sistemnya berlawan arah, satu arah aja. Dan untuk peserta khusus dari Sungai Penuh, pengunjung maupun dari peserta dari Sungai Penuh maupun tamu yang lainnya, Pak Wali Kota menginstruksikan pada kami agar parkir jangan ada di sekitar seputaran arena ini. Jadi seputaran arena ini khusus bagi para tamu dan undangan lainnya. Jadi bagi yang ada yang para undangan dari kota, ini sistem drop, sudah ngedrop, sopir disuruh cari tempat di luar parkiran ini. Jadi khusus untuk para tamu undangan dari luar, ini kami siapkan kantong-kantong parkir yang ada di sekitaran sini agar tidak jauh dari arena. Ini bentuk pelayanan prima tadi Pak ya, untuk melayani para tamu yang juga hadir. Benar. Jadi masyarakat menyambutnya dengan ya menurut Cynthia antusiasmenya luar biasa. Dan juga untuk ketertibannya juga sampai saat ini dari laporan yang didapatkan tidak ada yang bermasalah ya Pak ya untuk ketertiban selama pembukaan kemarin, seperti apa Pak? Alhamdulillah tidak ada laporan dari pihak pengamanan maupun dari masyarakat sendiri tentang keluhan atau ada kerusuhan atau gimana. Sampai sekarang ini tidak ada. Sama satu lagi mengenai ini Pak, toilet disiapkan di arena utama ini berapa banyak ya Pak? Ada 6. Ada 6 portable dan 4 yang permanen. Oh, jadi yang 4 permanen dan 2-nya itu sementara sifatnya seperti itu ya Pak ya? Yang portable ada 6 titik. Itu pun disuplai dari airnya dari PDAM. Ya. Dari Termon. Dan sudah Cynthia buktikan Pak Dirut airnya banyak kok kalau di ini ya. Dan juga bersih alhamdulillah. Dan tempatnya juga ketika tadi malam karena kita juga ada live untuk tilawah ya Pak ya. Jadi Cynthia menggunakan toilet itu dan sampai sekarang alhamdulillah bersih seperti itu. Dan nyaman untuk kita gunakan. Pengakuan khusus nggak peres. Terima kasih Pak Sutrista. Kita ke Pak Edi mengenai tadi nah, yang pemondokan atau hotel-hotel yang sebenarnya tidak berlangganan tapi tetap kita layani seperti itu. Apakah dengan memberikan sambungan atau seperti apa Pak pelayanannya? Iya, itu kan di antara hotel-hotel ataupun penginapan itu kan ada yang tidak menggunakan air PDAM. Masih banyak Pak? Masih banyak. Nah, mereka menggunakan air sumur bor. Nah, jadi demi suksesnya acara ini, takut ada kendala yang menyusahkan kontingen, jadi itu tetap kita bantu. Tetap juga kita tinggal kontak person dan kita minta tempat tersebut menyiapkan tempat semacam itu bak air. Nanti kita supply ke mobil tangki dengan mobil tangki. Jadi disiapkan penampungan, jadi kita memberikan melalui penampungan itu bisa mereka gunakan seperti itu. Itulah yang mobil tangki kita siap. Ya baik yang kita sendiri maupun dari luar tuh kita siap melayani. Itu aja Pak. Nah tadi yang berbicara mengenai arena utama tadi Pak, tadi ada beberapa toilet yang memang disuplai. Ini bagaimana Pak? Apakah disurvei dan juga dikoordinasikan terus jangan sampai airnya mati seperti itu? Ya kita tetap juga koordinasi dengan tim di sini.
koordinasi ya, jam-jam berapa kita harus ngisi bak tersebut, dan secara rutin di luar dari yang kami sebutkan tadi itu tetap setiap pagi itu kita tetap survei dulu, kita isi dulu apa yang WC portable tadi, kita masukkan air, kita cek langsung kita supply, kita penuhkan bak semua. Nanti kalau seandainya ada gangguan lagi kita siap, pihak panitia di sini tetap menghubungi kita gitu aja, Pak. Standby, Pak. Standby ya. Kita PDAM tidak boleh tidur. 24 jam. 24 jam. Baiklah, kita nanti jeda dulu Pak ya. Nanti baru kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang disiarkan secara langsung dari kota Sungai Penuh. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa dengan tema kita pada hari ini adalah pelayanan prima tamu MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Tapi tidak terasa ini sudah masuk segmen keempat, artinya masing-masing narasumber harus memberikan pernyataan penutupnya. Mungkin langsung ke Bang Torik, setelah itu Pak Edi, terakhir nanti sama Pak Kadi. Silakan Bang Torik, pernyataan penutupnya. Pernyataan penutup ya, dari kami dari ULP Sungai Penuh berharap MTQ ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun, dan selamat kepada Kota Sungai Penuh atas pencapaiannya dalam menjadi tuan rumah dalam acara Jurnal MTQ ke-51. Mungkin itu saja dari kami PLN ULP Sungai Penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Torik. Selanjutnya Pak Edi, silakan pernyataan penutupnya singkat aja Pak. Ya, kami dari pihak Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang di bawah Wali Kota Bapak Ahmad Zubir yang telah mempercayai kami dalam hal untuk penyediaan kebutuhan air bersih untuk kafilah maupun tempat arena. Mudah-mudahan sumbangsi kami ini untuk kebersamaan kita dan untuk suksesnya MTQ tingkat provinsi di Kota Sungai Penuh. Kami ucapkan selamat, terima kasih atas kepercayaan ini. Semoga MTQ ke-51 ini sukses saja. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Edi. Selanjutnya terakhir Pak Kadi, silakan Pak. Baik, jadi dari kami dari pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya dari yang mempersiapkan fasilitas maupun sarana dan prasarananya, kami berharap kepada kita semua, masyarakat Kota Sungai Penuh, pengunjung lainnya, untuk senantiasa menjaga fasilitas yang telah kita siapkan. Hingga nanti sampai penutupan, kita berharap juga akan sesukses apa yang kita citakan. Seperti yang kemarin dalam pembukaan cukup meriah, dan kami juga mengharap sebagai tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik dan sukses dalam pelaksanaannya. Ini harapan kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Aziz Trisno, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Torik atas waktunya sore hari ini, dan semoga apa yang dilakukan Bapak-bapak dan panitia lainnya menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari Kota Sungai Penuh. Kita harapkan bersama bahwa dari pembukaan hingga penutupan nanti akan berlangsung lancar MTQ ini. Semua fasilitas, sarana prasarana yang diberikan dapat kita jaga bersama-sama, dan ucapan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras, terkhusus untuk pemerintah Kota Sungai Penuh yang sudah menjadi tuan rumah dan berusaha memberikan pelayanan prima. Akhirnya saya Cynthia Permana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.